Seperti yang kita ketahui, kami merupakan perseroan yang sudah 50 tahun berdiri, tepat tahun ini, yang telah lahir dari tahun 1972. Tahun 2009 kami melakukan program-program mengenai dampak pemanasan global. 2017 kami melaksanakan initial public offering. Untuk update kuartal 3 2022, jadi situasi pada beberapa tahun ke depan memang sangat menantang bagi keuangan negara dan perekonomian domestik karena adanya ancaman yang tidak hanya berasal dari sisi perekonomian tapi juga dari sisi keamanan dan geopolitik. Selama masa yang menantang ini, perlunya kita tetap waspada dalam menentukan pilihan dan keputusan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan iklim bisnis di masa depan. Namun kami tetap percaya dalam kondisi tersebut, industri es krim yang makin bertumbuh, seiring bertumbuhnya generasi muda yang sekarang mencapai 150 juta jiwa, gaya hidup milenial, urban lifestyle, iklim tropis panjang tahun, ditambah dengan penurunan angka COVID yang sudah jauh lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Aktivitas masyarakat yang kembali normal serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perusahaan untuk mendapatkan momentum penjualan. Hal tersebut dapat kami lihat yang pertama dari sisi makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 3 per 2022 sebesar 5,70% year on year dibandingkan tahun yang lalu. Lalu pertumbuhan industri makanan dan minuman dari data statistik Bank Indonesia kuartal 3 tahun 2022 sebesar 17,8%. Dan kami juga bekerja sama dengan salah satu artis top muda ya, yaitu Tiara Andini sebagai brand ambassador Campina. Kami juga memanfaatkan kanal digital marketplace, peluncuran produk-produk baru, upaya efisiensi, dan pembagian dividen yang telah dilakukan pada bulan Juli lalu, setelah peningkatan sebesar 12,79% penjualan dan 28,62% laba bersih dibanding kuartal 3 dibandingkan periode sebelumnya. Berikut adalah pencapaian perusahaan tahun 2002 yang telah kami raih. Pada tahun 2022, Persero melaksanakan beberapa aktivitas branding, yaitu antara lain kami juga bekerja sama dengan Transya. Lalu juga kami membuat company profile terbaru sebagai upaya rejuvenate brand kami, bekerja sama dengan brand ambassador, membuat TVC, dan juga kami melakukan supporting di beberapa event yang tersebar di Indonesia juga. Dan kami juga tentu saja tidak lupa kami melakukan employee engagement bagi karyan kami dalam rangka perayaan 50 tahun Campina. Kekuatan bisnis perseroan seperti berikut. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi dasar industri yang kuat. Pertama, kami tinjau dari sisi makro, yaitu seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa pertumbuhan ekonomi year on year sebesar 5,7% dibandingkan tahun yang lalu. Dan tentunya dalam kondisi yang menantang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa pertumbuhan GDP di Indonesia terlihat cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu juga kita lihat pada grafik di bawah ini, dibandingkan dengan sektor lainnya, industri F&B itu masih terlihat tumbuh positif, dan sehingga ini juga memberikan dampak pada Consumer Confidence Index yang tinggi pada kuartal 3 tahun 2022 tahun ini dibandingkan 2021 dibandingkan sebelumnya. Sehingga hal tersebut memberikan dampak positif pada industri es krim.
di mana kami juga melihat peluang industri es krim di Indonesia masih sangat besar. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa konsumsi es krim di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Hal tersebut menjadi optimisme kami bahwa kami akan bisa terus melakukan penjualan, meningkatkan penjualan untuk meningkatkan konsumsi es krim per kapita di Indonesia. Ditambah lagi kondisi Indonesia beriklim tropis, tumbuhnya generasi muda yang produktif, gaya hidup urban, dan juga angka COVID yang jauh sudah lebih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga kami melihat bahwa melalui riset Nielsen yang ada di grafik kiri ini, kita melihat bahwa volume produksi es krim yang ada di Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 3,7% periode September ya, periode hingga September 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu keunggulan kompetitif kami memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Kami memiliki 30 branch office yang tersebar di Pulau Jawa dan juga 31 titik distributor yang berlokasi strategis di seluruh Indonesia. Hal tersebut adalah bagian dari strategi kami untuk memudahkan pengiriman ke seluruh pelanggan kami. Seperti yang sering kami sampaikan, kualitas tentunya menjadi salah satu keunggulan es krim Campina. Oleh karena itu, proses produksi berstandar internasional tinggi diterapkan dan diawasi secara ketat. Saat ini kami telah menerapkan FSSC 22.000 dari BSI Assurance. Hal ini juga karena kami terus mencoba untuk improve ya, dan memberikan awareness kepada masyarakat, terutama pasca COVID ini, karena memang kami menyadari pasca COVID itu banyak masyarakat yang cenderung memilih produk yang sudah terjamin kualitas dan kebersihannya seperti Campina. Nah, berikut adalah inovasi dan pengembangan produk kami yang tentunya memiliki value added bagi perseroan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami tidak sembarang meluncurkan produk, namun memang ada sesuatu yang baru dan istimewa di tiap produknya. Contohnya seperti kami menghadirkan kembali hula-hula kopior, karena kenapa? Hula-hula kopior ini memberikan cita rasa Indonesia yang mungkin belum tentu dimiliki oleh para kompetitor yang lain. Lalu juga ada di kondisi pandemi ini kami mengerti tentang kebutuhan vitamin C sehingga kami melahirkan kembali produk fantasi yang mengandung vitamin C. Dan juga dari segmen premium telah hadir es krim dengan kandungan susu almond. Tentunya ini untuk menyasar market tertentu ya yang biasanya lebih mengkonsumsi terhadap non-dairy product atau lactose intolerant. Kami menjadi salah satu produsen es krim lokal terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki puluhan ribu mesin pendingin, dan kami memiliki channel penjualan yang ada di seluruh Indonesia, yaitu dari general trade, modern trade, armada keliling, event, dan lain-lain, serta bekerja sama dengan license terkenal dunia yaitu Nickelodeon dan Disney, serta melakukan penjualan dengan memanfaatkan digital dan e-commerce serta marketplace yang ada di seluruh Indonesia. Berikut adalah tim manajemen kami. Ini adalah struktur kepemilikan saham perseroan. Jadi dari strategi perseroan yang kami jalankan saat ini adalah tentunya kami meningkatkan penetrasi pedagang dari general trade dan moderate trade dan semua channel penjualan kami. Tentunya kami juga melakukan upaya efisiensi, meningkatkan inovasi
produk, dan juga melakukan improvement terhadap packaging delivery kami, serta mengoptimalkan penggunaan digitalisasi untuk melaksanakan monitoring dan upaya-upaya efisiensi serta 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 pertumbuhan berkelanjutan perusahaan ke depannya. Baik, berikut kita masuk dalam tinjauan keuangan. Dapat dilihat dari penjualan kami tumbuh sebesar 6,53% dari tahun 2020 ke 2021. Begitu juga disusul tahun 2002 kuartal 3 yang tumbuh 12,79% dibanding periode sebelumnya. Sedangkan untuk laba bersih, kami naik cukup signifikan dari 2020 ke 2021 sebesar 127,19%. Lalu di kuartal 3 2022 tumbuh 28,62% dari periode sebelumnya. Untuk laba kotor, pada tahun 2021 tumbuh sebesar 7,37% dibanding tahun 2020. Begitu juga di kuartal 3 tahun 2022 kami tumbuh sebesar 13,44% dibandingkan periode sebelumnya. Juga EBITDA kami tumbuh pada tahun 2021 kami tumbuh sebesar 46,99% dibanding periode sebelumnya. Dan juga pada EBITDA untuk kuartal 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 20,48% dibanding kuartal 3 tahun 2021. Berikut untuk beban pokok penjualan. Kami pada tahun 2021 meningkat sebesar 5,5% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan pada periode kuartal 3 tahun 2022 kami meningkat 12% dari periode sebelumnya. Berikut adalah rincian CUGS, beban pokok penjualan dan persentase terhadap penjualan. Sedangkan untuk beban usaha sendiri, kami mengalami penurunan dari beban penjualan dan juga beban umum administrasi yang mungkin menjadi salah satu faktor juga ya meningkatnya profit margin kami. Yang pertama dari ini ya, dari beban penjualan dan persentase terhadap penjualan untuk tahun 2021 turun hingga 18,07% dibandingkan periode sebelumnya yaitu 19,51%. Begitu juga di kuartal 3 tahun 2022 sebesar 17,48%, ya sebelumnya 17,76%, dan juga beban umum administrasi yang mengalami penurunan sebesar pada tahun 2021 sebesar 25,07%. Periode sebelumnya 29,54% dan juga di kuartal 3 tahun 2022 yaitu sebesar 23,89% dan sebelumnya di 25,51%. Berikut adalah arus kas dan belanja modal Campina. Dapat dilihat di screen Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian presentasi dari kami.